Halo semua, balik lagi di Kroco Mapping Channel ya. Sudah lama kita tidak berjumpa. Baik, di video kali ini saya akan mencoba memberikan pengetahuan terkait dengan eh, perhitungan luas bila daerah kita atau daerah penelitian kita itu berada di banyak zona di UTM. Jadi banyak teman-teman yang menanyakan gimana nih cara menghitung koordinatnya ataupun menghitung luas daerah bila daerah yang kita ingin teliti atau yang kita ingin hitung itu berada di banyak wilayah UTM. Jadi ini ada contoh saja daerah di Kalimantan. Jadi daerahnya ini satu kabupaten Murong Murong Raya namanya itu, dia terletak di antara 4 buah zona UTM ya. Jadi teman-teman yang biasa melakukan penelitian pasti eh, bingung nih kalau nih yang mana yang akan dipakai, apakah zona UTM 50N atau 50S atau 49N atau 49S dalam menghitung luas keseluruhan dari Kabupaten Murung Raya ya. Jadi ini saya udah ada batas wilayah yang saya dapat datanya dari BIG. Kita akan melihat luasannya berapa sih ya. Kita matikan di gridnya dulu, kita lihat luasannya yang seharusnya itu adalah, kalau menurut peraturan itu sekitar 23.575 ya. Ini kilometer persegi ya kalau nggak salah, ini bukan hektar, ini kilometer persegi, itu yaitu 23.575 kilometer persegi luasannya. Nah, bagaimana cara mendapatkan angka yang sama dengan yang dikeluarkan oleh BIJ ya? Apakah menggunakan zona 50S atau 50N atau 49S, 49N atau bahkan dengan sistem proyeksi yang lain seperti itu. Ini kebetulan saya sudah buat contohnya saja ya. Saya buat 4 save file dengan menggunakan proyeksi yang berbeda masing-masingnya. Jadi ini ada 50S sebut proyeksinya, kemudian ini saya buat di 50N, dan ini saya buat di 49S, kemudian ini saya buat di 49N. Jadi kabupaten ini saya proyeksikan ke 4 sistem proyeksi koordinat yang berbeda, ada 50S, 50N, 49S, dan 49N. Nah, kemudian kita bandingkan saja untuk menghitung luasnya. Jadi ini luas wilayah, kita akan calculate geometri, kemudian area kita pakai kilometer persegi ya, square kilometer, kita hitung. Nah, ini nilainya beda ya dengan yang kita peroleh di data BIG ya, gitu ya. Bisa kita hilangkan, ini data BIG yang berwarna coklat, kita identify, nilainya ada 23.575 km persegi, sedangkan di zona UTM 50S itu nilainya adalah 23.612 km persegi ya. Terdapat perbedaan sekitar lumayan banyak, sekitar 30-40an kilometer persegi ya untuk luasannya. Kemudian ini saya akan coba hitung di yang 50N, luasannya 10 km. Nah ini untuk yang 50S dan 50N luasannya hampir sama ya.
yang luasannya sama, yaitu 23.612 km persegi. Ini juga 23.612 km persegi. Nah, kita coba bandingkan dengan hitungan luas di kabupaten yang sama, di zona 49S. Kita coba hitung luasnya. Square kilometer persegi, kemudian kita okekan. Nah, ini udah berbeda ya. Jadi di 49S ini luasnya adalah 23.634. Jadi berbeda dengan yang di BIG ini. Berbeda sekitar lumayan besar, lebih besar daripada di zona 50 tadi. Jadi ini 575, kemudian yang ini 634. Berbeda sekitar 60 km persegi dengan yang ada di data BIG. Kemudian kita bandingkan dengan yang 49N. Ini luasnya kita hitung kilometer persegi. Nah, ini hampir sama dengan yang 49S dan berbeda dengan 50N maupun 50S, dan dari BIG juga berbeda. Jadi kesimpulannya zona yang sama memiliki hitungan luasan yang sama, yang 49N maupun 49N. Jadi enggak terhubung dengan letaknya maupun di utara maupun di selatan. Nah, luasnya akan berbeda jika zonanya berbeda untuk hitungan, yaitu 50S maupun 50N. Kemudian dari 4 ini kok nggak ada yang sama dengan luasan yang diberikan dari BIG ya. Dari BIG itu luasannya 3575 ya. Nah, yang dari BIG itu sekedar informasi untuk teman-teman, ketika ada menjumpai wilayah seperti ini yang banyak atau lebih dari satu di zona UTM-nya, itu menghitung luasan atau untuk semuanya yang menghitung luasan itu menggunakan sistem proyeksi ini yang namanya World Cylindrical Equal Area. Jadi tinggal ditransformasikan di sistem proyeksi ini ya, Cylindrical Equal Area, untuk menghitung luasan dari daerah-daerah yang terletak di beberapa zona UTM seperti itu. Kita coba aja, kita buka. Nah, ini luas wilayahnya, saya hitung kembali. Untuk di square kilometer, nah nilainya seperti ini ya. Kita ubahkan ini untuk square meter, kemudian untuk di square kilometer, lihat sama dengan luasan dari data di BIG seperti itu. Jadi memakai proyeksinya diganti memakai equal cylindrical area. Cylindrical equal area lah seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin menghitung luas, saya sarankan untuk memakai sistem proyeksi yang ini agar lebih tepat. Kenapa? Karena di sistem proyeksi yang ini bentuk itu dipertahankan sehingga areanya dapat lebih sedikit terdistorsi ya. Jadi seperti itu. Oke, kemudian ini bedanya dengan area dengan koordinat titik apa beda juga nih di tiap
perhitungan zona yang berbeda. Tentu saja berbeda ya nanti ya. Untuk pembuktiannya akan coba terangkan di video berikutnya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.